Selamat pagi, Mbak Pipi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Patrick Putra Indrananto Sitindaun, dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas makalah saya yang berjudul Human Trafficking di Era Globalisasi, Studi Kasus Eksploitasi Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Cina. Globalisasi mengacu pada meningkatnya level ketergantungan antar negara dengan berbagai cara seperti arus barang dan jasa, keterbukaan sektoral politik yang berbeda, aliansi militer, dan lain-lain. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari sektor tenaga kerjaan. Seperti yang bisa kita tahu, Indonesia merupakan salah satu penyedia tenaga kerja yang murah dan melimpah. Sayangnya, ketersediaan ini tidak dibarengi dengan pengawasan yang baik, sehingga banyak masalah yang menanti para pekerja migran asal Indonesia. Eksploitasi para anak buah kapal itu dialami oleh migran asal Indonesia. Berdasarkan laporan yang didapat dari Greenpeace Asia Tenggara dan Serikat Buruh Migran Indonesia, terdapat 34 anak buah kapal asal Indonesia di 13 kapal asing yang berbeda yang mengalami perbudakan di laut lepas. Nah, sekitar 7 kapal dari antara 13 kapal itu bermasalah karena ABK asal Indonesia mengalami kekerasan fisik, penipuan, jam kerja yang berlebihan, dan banyak kejahatan lainnya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, saya akan mengkaji bagaimana pengaruh globalisasi terhadap terjadinya eksploitasi anak buah kapal Indonesia di kapal Cina yang merupakan kejahatan human trafficking. Dalam mengkaji permasalahan ini, saya juga menggunakan 3 teori yang berbeda, yaitu yang pertama adalah teori globalisasi, di mana globalisasi menurut Anthony Giddens adalah adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain, suatu bangsa dengan bangsa lain, dan suatu manusia dengan manusia lain, melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang luas sehingga batas-batas negara itu menjadi semakin menyempit. Nah, selain itu, globalisasi menyentuh seluruh aspek kehidupan. Globalisasi juga menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan yang baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Nah, selain teori globalisasi, saya juga menggunakan konsep human trafficking untuk memperjelas kasus ini. Nah, menurut pasal 1 The Council Framework Decision tahun 2002, mendefinisikan perdagangan orang sebagai suatu tindakan pidana yang berkaitan dengan perekrutan atau pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang termasuk pertukaran dan pemindahan kontrol atas seseorang ke orang yang lain, di mana penggunaannya itu ada dengan pemaksaan, ada dengan penculikan, ada kekerasan, penyalahgunaan wewenang, dan juga adanya pemindahan kontrol atas satu orang ke orang yang lain, yang dimana hal itu terjadi eksploitasi pekerjaan atau perbudakan, juga prostitusi. Selain kedua teori tadi yang telah saya jelaskan, saya juga memakai teori kapitalisme dan eksploitasi menurut Karl Marx, di mana Karl Marx berpendapat dalam teori ini bahwa pengusaha merupakan pihak yang lebih tinggi posisi tawar-menawarnya dibanding para ABK atau para buruh. Nah, bahkan pada paham kapitalisme ini mereka tidak memiliki sama sekali posisi tawar-menawar terhadap pengusaha kapitalis. Nah, ini membuat tingginya kasus eksploitasi besar-besaran terhadap para ABK kapal, sedangkan para pengusaha atau para pemegang modal lebih fokus dalam peningkatan pendapatan mereka dan memupuk modal mereka sedalam dan sejauh mungkin. Selanjutnya kita akan melihat pembahasan dari kasus ini. Nah, media Kompas menyebutkan bahwa kasus ini menjadi hal yang terus berulang. Beberapa faktor menjadi penyebab maraknya dari kasus eksploitasi ini. Nah, seperti yang kita lihat, terdapat banyak sekali tenaga kerja migran yang murah, dan persaingan dalam mencari kerja itu sangat ketat di dalam negeri, dan pengawasan ketenaga kerjaan yang lemah membuat banyaknya pekerja yang menjadi imigran atau anak buah kapal asing. Sedangkan UNODC menjelaskan bahwa praktik perdagangan manusia itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah perekrutan korban, dilanjutkan dengan tahap eksploitasi, dan tahap terakhir yaitu memetik keuntungan dan pencucian uang.
Perekrutan pekerja itu sebagian besar dilakukan oleh agen-agen perekrutan atau broker secara langsung. Pihak-pihak yang direkrut adalah pihak-pihak yang rentan dan tidak berdaya, tidak memiliki keahlian, serta direkrut dari mayoritas dari pedesaan. Nah, dalam perekrutan, praktik penipuan dan intimidasi itu sering dilakukan dan para pekerja seringkali tidak sadar bahwa mereka akan bekerja pada bidang ABK ini, anak buah kapal ini. Para pekerja yang berhasil direkrut kemudian dibawa pergi ke negara tujuan. Dan pada kasus ini mereka dibawa ke Cina dan dipekerjakan dalam kapal ikan. Setelah sampai di negara tujuan, biasanya para ABK kapal ini tidak berdaya dan mudah sekali dieksploitasi. Para ABK atau anak buah kapal juga mengalami beberapa eksploitasi. Yang pertama adalah mereka dijebak dengan kontrak dan hutang yang membuat mereka tidak berani untuk pulang dan tidak mempunyai biaya juga untuk pulang. Selain itu mereka juga memiliki kondisi kerja yang buruk di mana mereka diwajibkan untuk bekerja paling sedikit 10 jam setiap hari dan tidak ada hari libur. Pada kondisi kerja mereka juga mereka tidak memiliki akomodasi yang baik seperti kebutuhan dasar yang baik, mereka juga tidak memilikinya. Seperti makanan, air bersih, dan tempat tidur itu berada di dalam kondisi yang tidak memadai. Dalam hal gaji, mereka digaji hanya sedikit dan seringkali terlambat dibayar. Bahkan beberapa pekerja, beberapa kasus juga tidak mendapatkan gaji untuk membayar hutang mereka. Dan dalam tindakan kekerasan dan intimidasi, mereka seringkali mengalami perlakuan yang tidak manusiawi seperti ditendang dan tidak diperlakukan selayaknya manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis teori. Nah, yang pertama adalah pengaruh dari globalisasi. Nah, bisa kita lihat hadirnya globalisasi di mana membuat batas-batas antar negara menjadi mendekat atau menyempit, sehingga perusahaan-perusahaan asing bisa mencari keuntungan penuh dengan cara mencari tenaga kerja murah. Dan hal tersebut mengakibatkan ketergantungan antara perusahaan industri perikanan asing dengan penyalur tenaga kerja murah di Indonesia. Dan hal tersebut membuat adanya pergerakan dan penyeludupan orang-orang atau pekerja-pekerja secara tersembunyi-sembunyi melintasi batas-batas negara dan batas-batas internasional. Di sisi lain, globalisasi juga menambah pelik masalah ini karena seringkali investigasi kasus perbudakan modern ini di laut menjadi terhambat karena adanya negara asing yang terlibat dalam kasus ini, sehingga terjadilah tumpang tindih peraturan antar negara. Selanjutnya, konsep human trafficking juga menggambarkan bagaimana praktik yang dilakukan perusahaan tempat korban bekerja ini termasuk dalam tindakan yang melanggar dan merugikan hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut terjadi dari awal tahap rekrutan hingga tahap penahanan dan pemetikan keuntungan. Korban mengalami penahanan dan penipuan kontrak yang mereka buat, kondisi akomodasi mereka yang mengerikan dan tidak layak, dan juga hal tersebut juga didukung kesaksian pekerja di mana mereka tidak dapat kembali ke negara asal mereka. Teori kapitalisme dan eksploitasi juga menjelaskan bagaimana perbudakan ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan, di mana perbudakan dilakukan dengan tujuan menaikkan hasil produksi tangkapan ikan karena mereka dapat bekerja lebih dari 10 jam, dan juga perbudakan menguntungkan perusahaan karena para pekerja dirasa tidak perlu diberi asuransi kesehatan, biaya keamanan, biaya akomodasi, juga biaya pelatihan, dan juga penggunaan jeratan hutang dan juga kontrak itu membuat korban lebih mudah dieksploitasi, juga lebih murah untuk dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan penangkapan ikan asing. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan di mana globalisasi membuat jarak antar negara menjadi semakin dekat dan memungkinkan terjadinya eksploitasi. Kasus yang menimpa para anak buah kapal migran asal Indonesia adalah korban dari perbudakan, perdagangan manusia, penyeludupan manusia yang disebabkan oleh penangkapan ikan ilegal. Perkembangan industri penangkapan ikan mengakibatkan munculnya permintaan akan tenaga kerja yang berbiaya rendah. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan pemerintah di bidang perikanan yang membuat tindak perdagangan manusia menjadi muncul.
globalisasi yang membuat jarak antara negara juga memperparah hal ini. Dan kejahatan yang ada ini belum dapat terungkap sepenuhnya karena terdapat tumpang tindih peraturan yang dialami pemerintah dalam mengusut kasus ini. Pertanyaan pertama dari Arta. Melihat dari kasus tersebut, apakah baik pemerintah RI Republik Indonesia maupun Republik Rakyat Cina tidak melakukan pengawasan terhadap perlakuan kapal asing di kapal Republik Rakyat Cina? Nah, jawabannya adalah pelaksanaan perlindungan itu belum optimal, tetapi regulasinya sudah ada dan dilindungi. Menurut saya itu hal ini kasus ini terjadi karena perlindungannya itu belum terorganisasi atau belum terkoordinir secara efektif. Kebijakannya itu masih bersifat sektoral. Jadi Indonesia ya Republik Rakyat Cina ya sesuai dengan Republik Rakyat Cina. Selain itu pendataannya juga belum optimal dan juga tidak nyambung atau tidak terintegrasi antar instansi yang terkait. Nah, hal itu menyebabkan masing-masing instansi itu punya datanya sendiri dan nggak sinkron satu dengan yang lain. Sosialisasinya juga belum masif. Hal itu mengakibatkan masyarakat itu belum paham tentang aturan-aturan mengenai kapal perikanan. Nah, hal tersebut menyebabkan tingginya angka perbudakan atau angka eksploitasi di kapal ikan asing. Nah, pertanyaan kedua itu ada pertanyaan dari Bima. Kenapa adanya globalisasi dan apa dampaknya untuk kita semua pada saat ini? Nah, pada bahasan ini dampak globalisasi itu globalisasi menurunkan jarak antara negara-negara. Nah, hal positifnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia bisa bekerja di negara-negara asing seperti yang disebutkan pada kasus yaitu negara Cina, kita bisa bekerja di situ. Tetapi juga terdapat risiko di mana kejahatan-kejahatan juga dapat menembus dari luar sampai ke dalam Indonesia. Bahkan rakyat-rakyat Indonesia bisa menderita karena bekerja di luar negeri akibat efek globalisasi. Nah, mungkin itu menjawab